Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Intellectus ID. Kita sudah lumayan lama teman-teman ya sejak terakhir di analytical reading, selang bulan puasa, kemudian kita lanjutkan lagi sekarang di part paling terakhir nih teman-teman di tahap membaca yaitu synoptical reading. Jadi synoptical ini adalah tahap yang paling advance atau yang terakhir yang dijelaskan di buku Adler. Teman-teman, hari ini kita akan membedah apa itu synoptical reading, dan insya Allah akan ada 3 part, dan hari ini adalah part pertama. Masih bersama Bu Friana Aurora. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Feby, apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita udah sampai di materi terakhir ya Bu hari ini. Baik, kita akan langsung saja membahas ya Bu untuk synoptical reading itu seperti apa, eh, kriteria-kriterianya, peraturannya, cara membacanya, dan lain-lain. Silakan kepada Bu Triana Aurora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Feby dan teman-teman semuanya. Kita berjumpa dengan Syntopical Reading juga. Jadi di buku How to Read a Book ini, kalau kita lihat di bagian apa namanya, di bagian daftar isi, ada dua bagian yang terbanyak dijelaskan oleh Adler. Yang pertama adalah analytical reading, dan yang kedua adalah um, approaches to different reading methods gitu. Jadi yang approaches to different reading methods itu nanti insya Allah akan menjadi apa namanya bagian ketiga. Jadi setelah 2 part syntopical reading itu adalah bagian ketiga yang akan kita jelaskan gitu. Sekalian ketika kita membahas tentang oh, saya lupa apa namanya. Jadi ini kayak bagian kesimpulan dari keseluruhan how to read a book gitu. Nah, syntopical reading sendiri itu adalah kemahiran yang kemudian membuat kita bisa membaca beberapa buku, eh, bukan dalam satu waktu, tapi dalam satu project gitu. Jadi seringkali disebut, jadi kalau kita mau membaca secara sintopis, itu berarti kita kemudian sedang terlibat dalam syntopical reading project yang bisa kita buat sendiri atau sedang dilatihkan oleh guru-guru kita. Saya share screen. Baik, ini yang pertama. Jadi syntopical reading itu meskipun ini yang pertama, ini yang paling banyak ya penjelasannya. Ini penjelasan yang paling banyak dan karena keterbatasan waktu dan kesempatan kita, maka saya belum bisa memberikan contohnya di sini. Jadi outcome dari syntopical reading yang sering saya lakukan itu wujudnya adalah em, di sebaran silabus atau rencana pembelajaran yang saya berikan di kelas saya di Ekonomi Politik Internasional 1 dan 2 gitu. Jadi akan lebih kelihatan di sana gitu sebenarnya apa eh, eh, contoh nyata dari hasil membaca secara sintopis. Nah, em, ada dua ada dua em, apa namanya agenda besar yang kemudian akan kita bahas di dalam si topical reading. Yang pertama adalah persiapan dan yang kedua adalah lima lima langkah dari syntopical reading. S- SR ini adalah syntopical reading. Jadi di tahap persiapan itu ada beberapa hal yang perlu kita camkan di dalam pikiran kita. Yang pertama adalah kita tahu bahwa em, tidak hanya satu buku yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan gitu, atau untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang ada di benak kita gitu. Dan itu yang pertama. Jadi kita tahu bahwa tidak hanya satu buku relevan. Yang kedua, trikinya adalah kita perlu tahu buku apa yang harus dibaca gitu. Karena sekali lagi salah satu hal yang kita pelajari dari analytical reading adalah kita perlu em, pintar-pintar memilah dan memilih buku yang akan dibaca secara analitis. Karena analytical reading saja itu sudah membutuhkan kerja keras dan kerja keras dalam arti maksudnya kita perlu benar-benar serius dan fokus, juga meluangkan waktu yang cukup lama gitu untuk membaca.
di syntopical reading itu kita seharusnya sudah punya kemahiran analytical reading, dalam arti memahami apa yang dimaksud oleh seorang penulis gitu ketika ia menulis passage-nya, ketika dia menulis tulisan-tulisannya gitu, baik dalam bentuk jurnal, artikel ataupun buku. Nah, maka kemudian em, eh, ketika melakukan topical reading, kita perlu bisa memilah dan memilih mana buku-buku yang paling paling relevan atau memberikan membuat kita em, bisa bisa memahami pertanyaan kita dengan lebih baik atau membuat kita tahu apa jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan kepadanya, maksudnya kepada buku tersebut. Nah, eh, ketika kita sudah punya dua pengetahuan ini, jadi kita tahu bahwa tidak hanya satu buku yang relevan, dan yang kedua kita tahu buku apa yang harus yang bisa kita baca untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang kita ajukan. Itu selanjutnya kita perlu membuat list buku-buku, gitu ya. Kita perlu membuat bibliografi, gitu, membuat list dari buku-buku yang perlu kita baca. Pada tahapan awal membuat bibliografi ini, itu bisa jadi list bacaan kita itu sangat banyak. List bacaan kita bisa jadi sangat banyak, bahkan yang kita suspek. Jadi kalau untuk membuat bibliografi ini tentunya kita perlu inspeksional ya, bukan hanya lihat judul buku terus oh ya apa ini kayaknya relevan nih gitu. Gimana kita bisa tahu dia dia relevan dengan pertanyaan kita atau tidak gitu. Jadi ini perlu kemahiran instructional reading juga. Jadi untuk di tahapan ini itu kita perlu perlu apa namanya perlu perlu in a sense gitu ya. Kita 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 perlu melakukan inspectional reading untuk membuat preliminary atau apa namanya the first bibliography ini gitu. Jadi list buku yang perlu kita baca itu yang pertama mungkin bisa jadi sangat banyak. Tapi sebelum kita masuk ke syntopical reading, ingat ini masih tahapannya preparation, masih tahapan persiapan. Kita akan melalui beberapa beberapa apa namanya inspeksi lagi. Kita perlu perlu melakukan beberapa inspeksi lanjutan. Gitu. Nah, untuk membuat bibliografi dari buku-buku yang ingin kita baca, itu ada, kalau di buku Adler itu ada tiga cara yang dia suggest gitu. Yang pertama adalah dengan bertanya kepada konselor, jadi bertanya kepada penasehat buku. Jadi misalnya karena saya belajar dulu buku kata gitu ya, untuk baca buku-buku tentang pemikiran dan peradaban Islam itu saya sering tanya ke Ustadz Yogi gitu. Ini bukunya gambarannya seperti apa gitu. Apakah buku ini uh, uh, secara general buku ini isinya apa sih gitu, penulisnya siapa kayak gitu, recommended atau tidak gitu. Itu itu menariknya kalau kita punya book advisors gitu. Nah, kalau di kampus misalnya kita bisa tanya dosen. Jadi perhatikan bahwa rencana pembelajaran itu bukan bukan sekedar ini ya, bukan sekedar apa namanya, bukan sekedar sambil lalu saja sebenarnya. Seharusnya dibuat oleh dosen dan dibaca oleh mahasiswa. Jarang mahasiswa mungkin yang membacanya, tapi kandungan bibliografi yang ada di dalamnya itu adalah yang sebenarnya sangat penting gitu. Makanya kalau di Western countries yang namanya bibliografi untuk satu mata kuliah itu bisa jadi 10-15 halaman. Gitu. Bandingkan dengan bibliografi yang diberikan oleh dosen-dosen di Indonesia, itu satu halaman aja kadang nggak nyampe kan gitu. Satu atau dua halaman biasa isinya. Jadi apa namanya eh, ini yang yang apa yang sangat berguna. Gitu. Yang kedua itu adalah kita bisa membuat bibliografi dengan mencari katalog. Tapi ini kalau kita punya punya perpustakaan yang baik, dan perpustakaan yang baik tersebut itu masih sistemnya katalog gitu. Kalau sekarang kan pakai pakai ini ya pakai online system. Jadi kita bisa. Yang ketiga itu adalah, nah ini yang sering dilakukan, yang sangat sering saya lakukan adalah kemudian melihat bibliografi dari buku-buku teks, dari textbooks yang penting eh, eh, mengenai subjek yang kemudian ingin saya teliti, misalnya. Jadi ini sifatnya sifatnya ini mensyaratkan bahwa kita perlu tahu subjeknya kita punya sense of clarity. Jadi kejelasan tentang apa yang sebenarnya kita
subjek apa yang sedang kita kita cari tahu ini gitu. Dan apa saja textbook yang penting dan apa namanya dan autoritatif gitu ya, dan menyediakan penjelasan yang baik gitu dari subjek yang kemudian kita uh, uh, subjek yang kita teliti. Ini ini persiapan yang pertama. Jadi hal-hal yang berhubungan tentang buku dan list. Nah, yang kedua itu adalah persiapan untuk membuat diri kita itu knowledgeable, minimal minimal in a general sense gitu ya, di di apa kita punya punya pandangan yang cukup baik gitu, kita cukup familiar dengan terms, propositions, dan arguments yang ada di subjek yang sedang kita teliti gitu, atau yang sedang kita investigasi kalau di sini, sehingga kita 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 tidak kebingungan ketika kita menghadapi terms, propositions, and arguments yang kemudian spesifik maknanya di dalam bidang tersebut gitu. Kayak misalnya contohnya kalau di politik itu kan makna power atau kekuasaan. Ini berbeda tentunya ketika kita misalnya uh, apa namanya mencari tahu tentang power dalam dalam konteks teknik misalnya, teknik mesin dan lain sebagainya. Itu berbeda subject matters, itu bisa jadi kemudian eh, pengguna apa makna term itu kemudian berubah gitu. Jadi ini kita perlu perlu familiar dan perlu punya a sense of clarity kita ketika kita menggunakan sebuah terms gitu. Dan ketika kita membatasi makna dari sebuah terms. Nah, kenapa kemudian kita punya a sense of clarity ini menjadi penting? Karena kemudian kalau apa a sense of clarity itu akan menjadi guidance kita juga gitu ketika kita berusaha untuk mengurangi list buku yang yang perlu kita baca secara sintopis. Jadi apa karena syntopical reading itu membutuhkan analytical reading di tingkat yang advance, di tingkatan yang bukan hanya advance dari sisi kemahirannya, tapi juga dari sisi banyaknya banyaknya buku yang perlu kita baca dan pahami kayak gitu. Jadi maka kemudian kita perlu perlu bisa mengidentifikasi subject matters sebelum membuat list dan setelah membuat list gitu. Jadi ini disebutkan Adler sebagai paradoks ya, a curious paradox gitu di dalam proyek-proyek syntopical reading. Jadi kita perlu in a sense kita perlu familiar dengan subjek yang kita kita mau teliti sebelum kita membuat list. Tapi setelah kita membuat list itu kita harusnya punya advancement di familiarity tadi. Jadi kita harus knowing more gitu tentang subject matters yang kemudian sedang kita teliti. Nah, setelah list ditemukan, tahapan selanjutnya itu adalah kita membuat first inspectional reading. Jadi apa? Ini masih tahap persiapan. Jadi the first inspectional reading ini masuk dalam tahapan persiapan. List yang tadinya sangat banyak ini dan belum kita uh, ini ya belum kita teliti kualitasnya, itu kemudian masuk di inspectional reading. Di tahapan ini, di tahapan ini tujuannya itu adalah pertama kita mendapatkan ide yang lebih jelas tentang subjek yang kita bahas gitu. Jadi kita kita satu kita punya kejelasan tentang subjek yang kita bahas. Yang kedua adalah kita bisa memberikan pembatasan terhadap subjek yang kita bahas. Kita tahu bahwa subjek kita ini itu berkaitan dengan beberapa subjek yang lain gitu, yang bisa jadi sangat terkait ataupun bisa jadi terkait sedikit kayak gitu. Nah, kita perlu memberikan batasan bahwa oh, yang saya mau bahas itu adalah uh, apa namanya? Adalah tentang ini gitu, tentang hal tersebut saja, tidak tentang hal yang lain misalnya. Yang kedua itu adalah ini gunanya inspectional reading, the first inspectional reading. Yang kedua itu adalah untuk membuat kita bisa atau membantu kita itu untuk uh, mengurangi list dari bibliografi yang akan kita benar-benar uh, masukkan dalam syntopical reading projects yang sedang kita jalankan. Yang ketiga itu adalah untuk membantu kita itu untuk mengekstrak daging gitu, maksudnya mengekstrak hal yang kita butuhkan dari buku-buku yang kita
baca. Jadi ini catatannya adalah ini adalah apa kemahiran yang sangat penting gitu, untuk bisa melalui syntopical reading. Yang ketiga itu adalah instructional reading tahap pertama ini itu eh, eh, membantu kita untuk membuat intelligible statement ini berarti kemudian kita bisa memahami dan menyebutkan kembali pemahaman kita tentang passage yang kita ambil dari buku yang kita baca dalam proyek kita tadi. Gitu. Jadi meskipun tidak keseluruhan buku yang kita baca, kita hanya memilih uh, passage tertentu yang kita anggap relevan dengan apa namanya dengan tujuan kita membaca secara sintopis tadi, tapi kita perlu memastikan bahwa bahwa kita memahami passage tersebut, kita memahami maksud penulis menulis passage tersebut. Jadi kita perlu punya kemampuan untuk memberikan interpretasi yang baik gitu, yang baik dan tepat sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penulis, bukan mereka-reka atau merekayasa gitu ya, atau membuat-buat atau menyimpulkan secara serampangan gitu bahwa penulis maksudnya dari passage ini adalah A, padahal maksud penulis itu adalah X misalnya. Jadi uh, di apa itu bukan yang kita butuhkan gitu. Meskipun yang kita kita nanti baca akhirnya adalah selected passage gitu. Jadi tulisan-tulisan yang tidak keseluruhan gitu ya dari buku yang kita baca. Kemudian yang selanjutnya itu adalah gunanya inspectional reading ini itu adalah untuk menempatkan eh, setiap buku yang kita baca itu di dalam project kita gitu. Jadi kita tahu bahwa oh ini adalah textbook utama dari apa namanya dari yang bisa membantu kita dua-duanya memahami konteks pertanyaan kita atau memahami pertanyaan kita dengan lebih baik. Yang kedua adalah untuk apa memahami untuk mendapatkan jawaban yang general misalnya tentang pertanyaan yang tadi kita ajukan di awal gitu ya, di awal investigasi kita gitu. Jadi kita bisa menempatkan setiap buku di list kita itu di tempatnya yang proporsional gitu ya, di tempatnya yang sesuai. Selanjutnya adalah untuk membuat kita bisa menentukan strategi membaca buku-buku yang ada di list kita. Kita kita mungkin perlu kita tidak selalu perlu untuk membaca dengan kecepatan yang sama dan apa untuk setiap buku yang kemudian ada di list kita. Jadi kita perlu menentukan strategi tadi. Gitu. Apa yang perlu perlu kita perhatikan untuk buku ini apa seberapa cepat kita perlu membacanya dan lain sebagainya. Gitu. Seberapa banyak ekspektasi ekspektasi kita untuk menemukan terma-terma baru misalnya atau pandangan-pandangan yang apa namanya yang yang sangat relevan gitu dengan pertanyaan yang kita ajukan misalnya. Jadi itu apa namanya kegunaan-kegunaan dari inspectional reading di tahap pertama ini, di tahap persiapan ini. Nah, yang kita bisa lakukan untuk ngetes apakah buku ini itu kemudian uh, layak untuk masuk ke second inspectional reading yang menjadi steps di dalam synoptical reading itu adalah apakah buku ini mempertanyakan kepada list dari buku kita tadi ketika kita menginspeksi di tahap pertama itu kita tanyakan apakah buku ini itu penting atau relevan gitu ya penting penting apa relevannya itu secara secara penting gitu maksudnya di tahapan yang penting gitu sangat penting, cukup penting gitu, less important gitu ya, tidak terlalu penting gitu, untuk terkait dengan atau dikaitkan dengan subjek yang sedang kita teliti. Itu tesnya. Apakah buku ini menyatakan sesuatu yang penting gitu tentang subjek yang kita teliti. Jadi sekali lagi di syntopical reading ini itu yang kita lakukan adalah kita mengkomparasi mengkomparasi hasil pemahaman kita atas beberapa buku. Yang kedua itu adalah kita mencari jawaban atas pertanyaan yang kita ajukan kepada buku-buku tersebut gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke 5 tahapan dari syntopical reading, gitu ya. 5 tahapan dari syntopical reading. Eh, Sebelumnya mungkin Feby ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke apa namanya tahapan-tahapan syntopical reading.
Saya tadi pas di bagian preparation test itu kepikiran ini sih Bu, yang di tahap memutuskan menulis list bibliografi, salah satunya itu kita nanya ke book advisors. Tapi kan eh, tidak semua orang punya akses ke situ gitu. Ada guru atau book advisor yang dia percaya atau dia sering konsultasi segala macam gitu. Nah, orang sekarang kan lebih sering menggunakan chat GPT gitu Bu, untuk nanyain sesuatu gitu. Ketik terus langsung dibuat listnya oleh chat GPT-nya. Nah, itu menurut Ibu gimana? Kualitasnya dan apakah bagus untuk dilakukan? Walaupun saya belum pernah ya pakai ChatGPT untuk bikin list bibliografi, tapi sepertinya kalian bisa uji coba sendiri gitu. Jadi misalnya, tapi apa namanya sepertinya ya untuk menggunakan ChatGPT itu juga kadang bukan hanya tergantung kualitas AI-nya ya, tapi juga tergantung kualitas kita bertanya kepada ChatGPT. Jadi zaman dulu waktu AI masih sederhana, zaman saya kuliah maksud saya ya, itu eh, kemampuan untuk eh, membuat keywords, jadi key terms ketika melakukan browsing itu juga sangat penting gitu. Itu juga sangat penting karena tidak semua orang itu punya kemampuan tersebut gitu. Maka ketika bertanya ke ChatGPT itu kita kita perlu kreatif ketika kita apa namanya kreatif membuat pertanyaan gitu ya ke ChatGPT itu yang pertama. Jadi kreatif membuat kalau dulu zaman dulu key terms, kalau sekarang mungkin sepertinya perlu kreatif untuk apa namanya menguji coba beberapa bentuk pertanyaan gitu. Ketika menanyakan atau meminta meminta saran dari AI membuat list bibliografi yang perlu kita rujuk kayak gitu. Yang kedua itu adalah coba satu atau dua apa namanya coba buka satu atau dua buku yang disarankan tadi. Kalau memang kita menemukan apa secara inspeksional tentunya ya, buka itu maksud saya adalah baca gitu, baca buku satu atau dua atau beberapa gitu ya, buku yang masuk di list tersebut dan lihat secara inspeksional apakah betul gitu ya buku tersebut itu relevan gitu. Karena sekali lagi tahapan the first inspectional reading ini itu menjadi sangat penting karena ini akan menentukan seberapa apa ya, the first inspection reading yang tidak dilakukan dengan baik itu akan membuat kita wasting time gitu karena syntopical reading ini bukan bukan pekerjaan maksudnya bukan aktivitas yang mudah dan dia time consuming jadi dia mengkonsumsi banyak waktu jadi kalau kita apa namanya tidak hati-hati ketika membuat list di awal tadi list pertama yang banyak banget ini kan pengurangan list ya ketika membuat inspection reading ini tidak hati-hati itu kemungkinan kita akan berkutat di buku-buku yang tidak penting gitu tidak penting tapi tidak relevan dengan pertanyaan yang kita ajukan. Jadi coba lihat satu atau dua list dulu. Nah, yang ketiga, ketika menemukan buku yang sangat relevan, buku yang paling relevan itu lihat atau rujuk ke referensinya. Jadi saya paling suka menggunakan melihat referensi langsung dari buku-buku utama gitu. Karena buku yang sangat baik gitu ya, great books itu referensinya itu biasanya juga great books gitu. Referensinya adalah buku-buku yang layak untuk dijadikan rujukan. Jadi kalau sudah menemukan buku yang seperti ini, yang sangat relevan dengan pertanyaan yang kita ajukan, maka lihat list referensinya. Nah, di poin ini itu kemudian list yang tadi kita tanyakan ke AI itu kemungkinan kemudian perlu kita revisi atau bahkan kita kita susun ulang kayak gitu kita buat sendiri yang baru. Jadi sebagai awalan itu silahkan saja gitu. Tapi jangan bergantung full ke sana karena kita perlu menentukan apakah dia relevan atau tidak karena bukan AI yang sedang melakukan synthetic reading gitu, tapi kita gitu. Jadi ingat bahwa tujuan membaca yang digarisbawahi oleh Adler adalah meningkatkan kemampuan kita membaca, yang berarti meningkatkan kemahiran kita untuk memahami bacaan gitu meningkatkan kemahiran kita untuk mencari jawaban dari buku-buku yang kita baca atau dari tulisan-tulisan yang kita baca gitu Feby untuk apa namanya ChatGPT. Baik, Oke, baik Bu. Berarti tetap baik. harus dikerja sama ya sama ChatGPT.
Jangan langsung diterima semuanya. Iya, jadi apa namanya tetap kita yang bertanggung jawab dengan proyek ini ya. Maksudnya proyek itu adalah rencana kita melakukan si topical reading. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Baik, terima kasih Feby. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan ke membahas 5 tahapan dari synthepical reading. Em, ini mungkin kelihatan sederhana, tapi sekali lagi apa namanya kita butuh usaha yang cukup keras gitu ya untuk melakukan ini. Yang pertama adalah tahapan pertama atau langkah pertama dari melakukan topical reading adalah menemukan passage yang relevan. Passage ini bisa 1 paragraf, bisa 2, 3, dua tiga paragraf atau beberapa halaman kayak gitu dari buku yang kita baca. Tergantung sekali lagi dari relevansinya terhadap pertanyaan yang kita ajukan padanya. Jadi yang menentukan apakah sebuah passage relevan atau tidak itu adalah kita. Gitu. Makanya a sense of clarity ketika kita membuat pertanyaan atau ketika kita memformulasikan pertanyaan yang apa namanya mendorong kita untuk melakukan topical reading ini itu menjadi sangat penting. Nah, ini beberapa hal yang kemudian bisa kita uh, perhatikan gitu ya ketika finding relevant passage tadi. Yang pertama adalah pastikan bahwa kita punya uh, a clear idea gitu tentang subjek yang sedang kita teliti, gitu ya. At least some of them gitu. Jadi setidaknya di tahapan ini adalah kita punya clear idea tentang isi buku itu, some of them. Beberapa di antaranya saja masih masih oke gitu. Tapi di kepala kita itu kita sudah clear bahwa yang kita kita apa namanya eh eh, ingin cari tahu itu adalah hal tersebut. Ini misalnya ya contoh pertanyaan yang bisa kita ajukan itu. Apakah apakah tradisi keluarga itu mempengaruhi kemampuan membaca seorang anak? Misalnya itu pertanyaan yang kemudian kita ajukan ya, atau membuat kita termotivasi untuk melakukan si topical reading. Itu berarti kita kita keluarga. Yang kedua adalah reading skill, khususnya child reading skill gitu, child reading skill. Nah, kemudian dan koneksi antara kedua ini, family tradition dengan a child reading skill. Dan tentunya alasan dibalik kenapa kita mempertanyakan pertanyaan ini. Bagaimanakah kemudian apa how a family tradition affect atau influence a child's reading skill misalnya. Itu. Jadi kita perlu make sure perlu meyakinkan diri apakah kemudian uh, kita punya pemahaman yang cukup baik gitu ya tentang subjek yang sedang kita uh, teliti. Yang kedua itu adalah ya kita perlu mempertanyakan diri kita, kita yakin nggak kalau ini benar-benar hal yang ingin kita investigasi, ini benar-benar hal yang ingin kita teliti, gitu. Atau ini benar-benar hal yang ingin kita cari tahu. Nah, kalau kita pertama sudah punya a good idea, a pretty good idea, yang kedua adalah kita kita yakin bahwa ini adalah uh, pertanyaan yang ingin kita teliti, ingin kita cari tahu jawabannya, maka kita bisa masuk ke tahap instructional reading yang kedua. Di tahap inspectional reading yang kedua ini, itu adalah tahap di mana kita mengidentifikasi relevan passage gitu, dan membuat order. Jadi membuat finding relevant passage di semua buku yang ada di list kita, yang kita hasilkan dari hasil inspectional reading pertama tadi, dan kemudian menentukan ordernya, mengaturnya, membuat manajemen dari passage tersebut tergantung dengan apa relevansi atau kemanfaatannya terhadap pertanyaan yang sedang kita ajukan kepada buku-buku tersebut. Nah, catatannya di sini adalah ingat ketika kita berusaha untuk melakukan inspectional reading yang kedua ini, itu jangan sampai kita apa namanya uh, lepas pandang gitu ya. Kita kemudian menjadi tidak fokus dengan tujuan utama kita membaca secara sintopis, yakni untuk mencari relevan passage, bukan untuk memahami sebuah buku, satu buku secara keseluruhan kayak gitu. Yang kita cari adalah uh, uh, mencari mana mana bagian-bagian dari sebuah buku tersebut
dan dari beberapa buku yang ada di list, dan dari buku-buku yang ada di list kita tadi, yang paling terkait, paling relevan dengan pertanyaan yang kita ajukan atau dengan subject matters yang kemudian kita sedang teliti. Jadi bukan untuk memahami satu buku saja. Nah, ini apa namanya, precaution ya. Jadi hati-hatinya ada di sini. Seringkali ketika kita membaca dalam proyek syntopical reading ini, itu kita terlepas pandang, kita terlepas fokus gitu. Sehingga kita kemudian apa namanya, eh, ter keasikan gitu ya, membaca satu buku saja. Padahal kita sedang membaca secara sintopis gitu. Nah, eh, kalau kita mampu tidak terlepas fokus, jadi kita tetap mempertahankan fokus kita ketika fokus dan tujuan kita ketika ketika kita membuat atau sedang mengerjakan the second instructional reading ini, maka ini adalah the first step. Jadi ini adalah uh, aw- awalan yang baik gitu untuk kita mastering the situation gitu. Jadi untuk kita bisa mengendalikan apa namanya, mengendalikan cara kerja kita dalam si topical reading project yang sedang kita lakukan ini. Karena tidak seperti di analytical reading. Kalau di analytical reading itu kita mendekati sebuah buku itu seperti seorang apa namanya, pembelajar mendekati gurunya, gitu ya. Tapi di sini di syntopical reading ini kita approaching buku itu eh, sebagai seorang seorang yang sedang seorang yang punya kuasa untuk mengendalikan atau mengklasifikasi mana yang penting dan tidak penting dari passage dari buku-buku, dari list buku-buku yang ada di hadapan kita. Jadi kita tidak sedang berperilaku layaknya seorang pembelajar di hadapan guru-guru, tidak. Nah, masuk ke apa, langkah kedua dari syntopical reading adalah bringing the authors to terms. Jadi ini juga berbeda dengan di analytical reading, di mana kemudian eh, kita coming to terms ya. Jadi kita kita berusaha untuk memahami eh, terma-terma atau a set of terms gitu ya, sebuah rangkaian istilah yang digunakan oleh si penulis, satu orang penulis di dalam karyanya tersebut. Tapi ini yang kita lakukan adalah membawa semua author dalam list yang kita punya itu coming to terms dengan kita gitu. Jadi kita mengenakan our own set of terms gitu kepada buku-buku yang kita baca. Nah, kuncinya di sini adalah kita mengidentifikasi common terminology yang digunakan oleh semua penulis atau sebagian besar penulis yang ada di list kita. Dan kemudian setelah kita bisa mengidentifikasi common terminology ini, yakni apa namanya, bagaimana sebuah term, sebuah istilah itu digunakan dengan sama gitu ya, atau minimal apa, ada agreement di antara para author bahwa makna dari terms tersebut itu adalah tertentu gitu. Jadi uh, apa, uh, ini yang pertama, common terminology, dan kemudian yang kedua adalah uh, kita kemudian membuat a set of terms sendiri yang kemudian akan kita kenakan ketika kita membaca membaca passage yang kemudian kita temukan di langkah pertama tadi. Nah, guidance untuk membuat a set of terms yang kita miliki sendiri ketika kita membaca secara sintopis itu adalah uh, gunakan istilah-istilah itu yang kemudian membantu kita untuk memahami keseluruhan buku, keseluruhan penulis yang ada di list kita. Yang kedua adalah gunakan terms yang membantu kita untuk apa namanya, untuk menyelesaikan persoalan atau pertanyaan yang kita ajukan gitu ya kepada buku-buku yang ada di list kita tadi. Nah, langkah ketiga dari synthetic reading adalah kita membangun pertanyaan atau kita kita memformulasikan pertanyaan yang cukup jelas, yang jelas gitu, yang baik gitu, pertanyaan yang baik. Memiliki sebuah pertanyaan yang baik itu atau memformulasikan pertanyaan yang baik itu diperlukan karena yang pertama adalah diperlukan karena kemudian eh, sekali lagi
tujuan kita adalah untuk memahami pertanyaan yang kita ajukan. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan kepada list buku-buku yang kita baca. Maka karena karena kemudian tidak semua buku satu menggunakan terms yang sama gitu ya, atau menggunakan terms yang sama tapi dengan different meanings kayak gitu, dengan makna yang berbeda, maka kemudian kita tadi perlu pertama membuat uh, uh, with our own set of terms kayak gitu. Jadi kita perlu membangun uh, uh, satu satu set istilah sendiri gitu. Yang kedua adalah kemudian kita perlu membuat satu set dari proposisi yang netral. Netral ini dalam arti disepakati atau bisa merangkumi keseluruhan apa namanya proposisi dan argumen yang ada dalam passage yang kita tentukan tadi. Kita sudah tentukan dari tahap pertama tadi. Dan untuk establishing a set of neutral propositions ini, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan memframe pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting atau sangat relevan dengan pertanyaan yang kita ajukan. Yang a set of question ini itu adalah yang di apa? Yang yang keseluruhan penulis buku itu memberikan kontribusi untuk menjawabnya gitu. Jadi kita mulai dari a set of question yang kemudian diulas oleh semua penulis gitu, oleh semua penulis buku dari list yang kita sudah tentukan di awal tadi. Yang kedua itu kemudian mengatur, jadi mengorganisir uh, a set of questions tadi di dalam sebuah tata aturan yang kemudian membantu kita untuk memahami pertanyaan dan membantu kita untuk sampai kepada jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan di awal. Nah, tentunya apa namanya ada precaution juga di tahapan ini adalah kita perlu memahami bahwa pertanyaan yang kita ajukan itu bisa jadi tidak dianggap sebagai sebuah pertanyaan oleh penulis, oleh satu atau dua atau bahkan semua penulis dari buku-buku yang kita buat di dalam list ya. Bisa jadi itu bukan pertanyaan bagi mereka, atau bahkan tidak bukan pertanyaan penting bagi mereka, atau bahkan nggak dianggap sebagai sebuah pertanyaan kayak gitu ya. Jadi apa namanya? Karena precaution ini, maka kita bisa bisa menentukan apakah pertama autor ya apakah ada autor, ada penulis itu yang memberikan jawaban yang eksplisit, yang yang gamblang secara nyata. Yang kedua, eh, apakah ada autor dan mana gitu ya, dalam bentuk seperti apa. Jadi stating dinyatakan kayak gitu, mana autor yang kemudian memberikan jawaban secara implisit meskipun tidak tidak apa namanya tidak clearly stated, tapi uh, mereka implying mengarah ke sana gitu ya apa mereka implying the answer gitu meskipun nggak clearly stated gitu atau mana uh, penulis-penulis buku itu yang tidak memberikan jawaban memang benar-benar tidak memberikan jawaban atau apa bahasa lainnya mereka diam aja, bahasa lainnya adalah mereka indeterminate. Jadi mereka tidak apa tidak tidak punya apa tidak punya standing position gitu ya tentang pertanyaan tersebut gitu. Tidak pro atau kontra kayak gitu. Nah, lagi-lagi ada precaution di tahapan ini adalah kita jangan buat-buat, jangan merekayasa gitu. Kita tidak boleh merekayasa atau meletakkan kata-kata di mulutnya si author gitu. Jadi kita kita jangan mereka-reka bahwa ini kayak ini penulis ini beranggapan demikian, padahal dia penulis tadi atau passage yang kita rujuk tadi itu sama sekali tidak implying gitu atau tidak clearly stating, tidak menyatakan secara jelas atau bahkan juga tidak mengimply gitu ya, tidak memberikan apa namanya uh, tendensi uh, bahwa tendensi yang jelas bahwa penulis itu punya pandangan demikian gitu di dalam passage yang kita rujuk gitu. Jadi jangan jangan membuat-buat apa namanya pandangan dari penulis-penulis, jangan mengira-ngira gitu. Maka kemudian uh, di tahapan ini di tahapan ini itu Adler memberikan uh,
general guidance gitu tentang bagaimana cara kita em, mengatur pertanyaan gitu ya, mengatur the order of question gitu. Yang pertama adalah kita mulai dari membuat pertanyaan, kita mulai mulai dari apa em, mempertanyakan hal-hal yang terkait dengan eh, keberadaan atau karakter dari sebuah fenomena ataupun ide gitu yang sedang kita teliti. Jadi apakah idenya atau apakah event yang kemudian sedang kita teliti kayak gitu. Yang kedua itu adalah bagaimana kemudian fenomena itu diketahui atau bagaimana kemudian sebuah ide itu manifest gitu. Sebuah ide itu bisa uh, kita ketahui keberadaannya gitu. Bahwa ide itu ada gitu. Ide itu dilaksanakan misalnya atau ide itu dibicarakan misalnya. Dan yang ketiga itu adalah jadi the order of question mulai dari tentang apakah fenomena dan ide yang sedang dibahas, kemudian bagaimana ia diketahui. Yang ketiga adalah konsekuensi dari keberadaan dan pengetahuan kita tentang tentang dua hal pertama yang di atas tadi. Jadi konsekuensinya terhadap terhadap apa namanya terhadap subject matters dan terhadap pertanyaan yang kita ajukan uh, kepada buku-buku tersebut seperti apa. Maka kita perlu tahu bahwa yang kita tanyakan ini fenomena atau idea gitu. Nah, tahapan keempat dari syntopical reading adalah defining the issues gitu. Kenapa sih tahapan ini ada gitu? Karena yang pertama adalah em, kita kemungkinan besar itu akan mendapatkan contradicting answers yang diberikan oleh para author. Jadi penulis-penulis itu bisa jadi tidak bersepakat mengenai jawaban atas pertanyaan yang kita ajukan gitu. Yang satu bilang sebuah event itu eksis, yang satu bilang sebuah event ini eksis tapi tidak independently misalnya, dependent on something kayak gitu misalnya. Apa atau yang kedua gitu ya, bahwa apa kita tahu sebuah event atau sebuah idea atau misalnya sebuah idea itu ada itu dengan cara uh, melihat perilaku A, B, C dan D. Kata penulis lain X, Y, Z gitu. Jadi ini ada answers yang kemudian perlu kita kita teliti teliti lebih lanjut. Kita perlu apa sorting out dan kemudian kita perlu organize kayak gitu. Jawaban-jawaban yang yang berbeda. Contradicting ini bukan nggak mesti conflicting gitu ya. Tapi kita perlu tahu ini tempatnya jawaban ini apakah mereka konflik, maksudnya opposite gitu ya, ataukah mereka sebenarnya saling nguatin gitu atau mereka sebenarnya jawabannya sama tapi dengan different apa namanya menggunakan different set of conception atau different apa namanya uh, different approaches kayak gitu, different approaches to the subject matters atau to the answers kayak gitu yang kita ajukan. Nah, ini makanya kita perlu kemudian mengidentifikasi isu yang muncul dari hasil syntopical reading kita. Yang kedua, ketika apa eh, enak kalau cuma ada simple contradiction gitu ya. Kalau kontradiksinya hanya satu gitu. Hal-hal yang perlu kita teliti ulang itu cuman cuman satu. Oh, eh, misalnya penulis A versus penulis B, maksudnya in opposite direction kayak gitu. Apa namanya hanya ada dua penulis yang punya opposite direction. Ternyata kontradiksinya itu macam-macam, tidak atau lebih dari satu gitu. Tidak hanya simple contradiction. Berarti kemudian kita perlu menata jawaban-jawaban beserta penulis-penulisnya gitu ya, beserta penulis-penulis yang mendukung jawaban-jawaban tadi. Jadi kita membuat klasifikasi jawaban dan membuat klasifikasi penulis yang kemudian supporting that kind of answers kayak gitu. Jadi kita membuat klasifikasi di sini sehingga kita bisa melihat bagaimana jawaban itu terkait satu sama lain, terhubung satu sama lain gitu. Dan kemudian ketika kita sudah melakukan tahapan yang kedua ini, kita perlu apa namanya memperhatikan tadi, misalnya perbedaannya ini karena apa gitu. Apakah karena mereka apa punya konsep yang berbeda, jadi different approaches, cara melihat yang berbeda gitu ya. Ketika mereka memahami apa namanya uh, uh, sebuah persoalan dan cara bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut, atau apa namanya mereka memang punya uh, perbedaan tersebut muncul dari beneran dua kutub yang berbeda gitu,
dari dua pandangan yang pandangan ini pun kontradiktif kayak gitu. Tentang pandangan awalnya jadi general worldview-nya aja itu sudah kontradiktif, udah bersilang satu sama lain kayak gitu ya. Udah tidak bersepakat satu sama lain. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita kita teliti ketika kita sudah sampai pada identifikasi isu. Nah, catatannya juga di sini, setelah kita bisa mengidentifikasi isu yang kemungkinan besar complicated tadi, jadi nggak simple, maka sebagai syntopical reader itu kita perlu sorting that out. Jadi kita perlu mengatur gitu ya, memilah dan memilih isu-isu yang muncul tadi, isu-isu yang muncul dari hasil pembacaan kita secara sintopis tadi di dalam uh, in an orderly manner gitu, dalam sebuah tata aturan, sebuah cara berpikir gitu ya, sebuah mungkin bukan hanya klasifikasi tapi juga sebuah uh, small mind map gitu ya, tentang oh ini apa namanya, ini ada beberapa isu, yang satu kayak gini mind mapnya, yang satu kayak gini mind mapnya, yang lain kayak gini mind mapnya gitu. Meskipun catatannya, meskipun mungkin tidak ada seorang penulis pun yang kemudian memberikan hint tentang orderly manner to arrange the answer itu gimana gitu. Meskipun kita sendiri, bahasa lainnya, kita sendiri yang harus independently, maksudnya creatively membuat manner of uh, uh, order tadi, gitu ya, membuat membuat apa cara mengatur jawaban-jawaban tadi, kayak gitu. Ini tentang identifikasi isu. Makanya saya bilang steps di dalam synthetical reading ini itu kelihatan sederhana, tapi ya itu tadi butuh kerja keras gitu untuk melakukannya. Nah, step terakhir dari synthetical reading adalah menganalisis diskusinya gitu. Jadi kalau kita sudah bisa menentukan isu, maka tahap selanjutnya adalah kita memperhatikan menganalisis diskusinya gitu. Yang pertama adalah selalu mulai tahapan kelima ini dari uh, aktivitas sorting out and arranging the controversies and constituent issues gitu. Selalu mulai dari menata dan mengatur gitu ya perdebatan yang terjadi terkait dengan masalah yang kita ajukan kepada buku-buku yang ada gitu. Dan sadarilah bahwa tugas kita sebagai syntopical reader itu bukan hanya menjawab pertanyaan yang kita ajukan sendiri kayak gitu. Jadi kan kita mempertanyakan sesuatu dan kita coba jawab sendiri kan dengan cara membaca buku-buku yang ada di list kita tadi. Bukan sesederhana itu kata Adler, tapi tugas kita itu adalah finding the truth about the problem. Jadi apa kebenaran yang ada di dalam masalah yang kita teliti ini. Nah, sulitnya apa eh, karena kebenaran tadi gitu ya, walaupun kebenaran di sini diartikan itu sebagai dialectical truth, jadi sebagai titik kebenaran yang apa namanya, yang disepakati oleh banyak di titik ini ya. Makna truth yang saya bisa tangkap dari buku How to Read a Book yang ditulis oleh Adler adalah bahwa the truth tentang books di sini itu maksudnya adalah in a sense adalah agreement yang disepakati apa oleh oleh para penulis yang kita rujuk tadi, yang kita jadikan rujukan tadi. Nah, catatannya adalah kebenaran tentang hal yang kita pertanyakan tadi, tentang fenomena, tentang idea tadi, itu bisa jadi bukan 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 kita temukan di proposisi yang kita kita list tadi, yang kita lakukan di tahapan ketiga dan keempat tadi, tapi justru di tata aturan diskusinya itu sendiri, jadi di manner of sorting out, di manner of managing the issue tadi gitu, ada di sana gitu ya, kebenarannya bahwa misalnya yang satu itu, yang satu event atau sebuah idea itu mengepalai ide-ide yang lain gitu, atau sebuah event itu menjadi pencetus, menjadi trigger bagi ide yang apa fenomena-fenomena yang lain, bahkan untuk menjadi pencetus bagi sebuah ide muncul misalnya gitu. Jadi the order of discussion sendiri itu yang penting gitu, bukan hanya tentang proposisinya. Jadi uh, ini ini bagian yang sangat sulit gitu ya. Jadi ini bukan hanya sekedar uh, asking question and answering it gitu. Bukan hanya sekedar tanya jawab kayak gitu.
Maka kemudian yang bisa kita lakukan ada tiga di sini gitu ya. Ketika kita menganalisis diskusi yang dihamparkan oleh para penulis buku yang kita rujuk, yang pertama adalah kita kemudian harus bisa dalam hal ini kita perlu untuk bertanya kepada para penulis buku-buku tadi di list yang ada di hadapan kita itu in a certain order gitu. Bertanya secara ya ada apa namanya? Ada ordernya, ada strukturnya ketika ada tata aturannya gitu. Ketika kita bertanya gitu, ketika kita mau memanage pertanyaan yang kita ajukan, maka kita perlu juga defending kenapa sih jadi kita perlu punya latar belakang, perlu punya alasan gitu ya. Kita perlu punya reasoning kenapa kita bertanya dengan cara seperti itu. Kenapa kita bertanya A dulu, baru B, baru C. Kenapa A kita klasifikasi sebagai pertanyaan yang lebih besar dibandingkan B dan C, atau B dan C itu adalah pertanyaan turunan dari pertanyaan A gitu misalnya. Kita perlu defending apa a certain order of questioning gitu. The, of the questions that we ask gitu ya, the authors. Jadi ini yang pertama. Yang kedua itu adalah kita perlu menunjukkan bagaimana kemudian pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan tadi dijawab secara berbeda oleh para penulis gitu. Dan kita perlu cari tahu kenapa mereka menjawabnya secara berbeda gitu. Seperti yang tadi sudah diulas ketika defining the issue ya. Yang ketiga itu adalah setiap yang kita lakukan di tahap di poin pertama dan kedua di sisi ini itu adalah kita 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 perlu uh, memberikan bukti dari apa statement penulisnya sendiri. Jadi kita perlu memberikan bukti bahwa kita tidak mereka-reka isu dan discussion yang terjadi antara para penulis gitu. Maka kita perlu selalu merujuk ke teks gitu. Mana teksnya yang membuat kita menyimpulkan bahwa apa si penulis itu memberikan jawaban A, B, C, Z kayak gitu. Jadi selalu rujuk ke teks kayak gitu. Nah, kenapa kenapa kemudian apa namanya sesusah ini gitu melakukan synoptical reading itu adalah karena tujuan dari synoptical reading yang sangat penting itu adalah pertama dia memberikan groundwork. Jadi memberikan landasan utama untuk studi-studi lebih lanjut, untuk penelitian-penelitian lebih lanjut gitu. Dia menjadi landasan gitu ya, memberikan groundwork, menjadi fondasi untuk studi-studi lanjutan. Yang kedua itu adalah karena dia kemudian bisa membuat dimensi-dimensi dari masalah yang tadinya tidak kita ketahui atau kita ketahui tapi hanya persangkaan itu menjadi kelihatan lebih visible di hadapan kita dan di hadapan para pembaca yang yang mengikuti hasil pembacaan sintopis kita gitu. Gitu ini dua tujuan dua kegunaan utama dari syntopical reading. Baik, demikian. Silahkan kalau uh, ada pertanyaan dari Feby. Ya, stop share dulu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Rara atas penjelasan pengantarnya ya untuk syntopical reading. Tapi tadi sudah kita dengar ya teman-teman ada tahap preparation dan juga 5 tahap selanjutnya yang harus kita lakukan untuk awalnya membaca secara sintopikal. Agak complicated dan membingungkan juga mungkin bagi saya, Bu. Dan juga tadi ketika dijelaskan per step-stepnya itu, saya rasa itu harusnya pada saat kami mahasiswa melakukan skripsi itu dilakukan ya, Bu. Ketika membuat landasan teori misalnya. Itu kan harus. Betul, Feb. Iya, dan saya sepertinya nggak terlalu seperti itu gitu, karena emang waktu itu belum tahu se-advance itu ada synoptical reading gitu. Nah, jadi mungkin tadi udah dijelaskan di tahap keempat ya Bu, defining the issue. Kalau kita ketemu
teori yang sangat bertentangan atau argumen yang sangat bertentangan di antara beberapa authors, itu itu akan memperkaya tulisan kita atau malah makin membingungkan gitu, Bu. Dan kadang tuh kita ketika melihat, mungkin saya dan beberapa orang ketika menulis, kadang cenderung untuk ingin melihat satu sisi yang dominan dan sisi-sisi lain itu sedikit-sedikit saja gitu supaya nggak terlalu bertentangan gitu, supaya nggak terlalu membingungkan gitu. Menurut Ibu gimana? Baik, jadi kalau untuk misalnya ya, eh, groundwork yang kemudian sedang dikerjakan itu adalah untuk menentukan kerangka teori gitu ya dari sebuah penelitian kayak gitu. Kalau menentukan kerangka teori dari sebuah penelitian itu kan itu beda lagi gitu. Maksud saya keperluannya berbeda dengan sekedar, bukan sekedar, maksudnya ya dengan si topical reading yang pure kayak gitu. Jadi kalau di tahapan kita menentukan kerangka teori, itu keperluannya adalah terkait dengan riset kita. Bagaimana kemudian riset kita itu uh, uh, kita bisa mendapatkan outcome yang kita inginkan dari hasil riset kita tersebut kayak gitu. Dan outcome itu bisa jadi bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan penelitian gitu, tapi memperlihatkan beragam hal yang atau kompleksitas dari uh, problem yang kemudian kita ajukan kayak gitu dan kemungkinan-kemungkinan untuk bisa approaching the problem kayak gitu. Jadi ya itu tadi ini going apa agak inspired direction gitu ya daripada syntopical reading gitu. Um, Berbeda kemudian misalnya syntopical reading ini kita lakukan untuk mendapatkan um, memberikan background sebelum kita background untuk memperkenalkan apa namanya memperkenalkan sebelum masuk ke pertanyaan penelitian kita gitu. Karena kalau untuk memberikan background itu kita perlu memberikan beragam dimensi dari subject matters yang kemudian menjadi bagian dari penelitian kita gitu. Jadi untuk kegunaan yang ini untuk memberikan background kemudian si topical reading itu menjadi salah satu yang sangat 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 beneficial gitu ya, sangat sangat penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menghadapi dua teori yang berbeda, biasanya apa? Karena di HI kayak gitu, Feb. Di HI itu biasanya biasanya gitu dianggap ya HI itu jangan lupa HI itu ilmu sosial. Jadi conflicting ideas, conflicting teories itu harusnya tidak ditakuti atau tidak dianggap sebagai dualisme. Maksudnya sesuatu yang bertolak belakang secara keseluruhan kayak gitu. Benar-benar bertolak belakang gitu. Karena pasti ada kesepakatan tertentu di sana. Gitu. Pasti ada yang disepakati di antara conflicting teoris tadi. Gitu. Maka kemudian apa namanya? eh, Kalau kita mau menggunakan teori, teori yang kita kita suspek bahwa dia bertolak belakang, itu kita perlu bisa mengidentifikasi di titik mana dia eh, tadinya, misalnya diawali dengan bersama-sama kayak gitu ya, di titik mana dia kemudian terbagi atau terpecah kayak gitu. Misalnya seperti itu. Kadang ada yang akarnya dari satu hal yang sama, tapi dia terpecah kayak gitu. Inspired direction kayak gitu. Jadi kita perlu menentukan bahwa ketika misalnya keterpecahannya ini, gitu ya, ketika dia terpecah teorinya tadi, uh, dia tidak lagi beneficial untuk menjawab pertanyaan kita. Yang satu, yang kanan misalnya, yang kiri gitu ya, itu dia nggak beneficial gitu. Kenapa? Karena dia membuat kita tidak bisa membuat kita mengignore misalnya beberapa hal yang seharusnya itu menjadi focal point gitu di dalam penelitian kita. Sementara yang ini, yang di sebelah kanan gitu ya, pecahan yang kanan itu kemudian beneficial di titik ini. Jadi selalu perlu ada argumentasi gitu, perlu ada reasoning. Kenapa kemudian kita mengambil sebuah teori bukan yang lain? Selalu ada reasoning. Apalagi kalau teorinya itu tadi ya dia dia berasal dari satu akar tapi kemudian terpecah misalnya. Jadi hal ini gitu ya, hal ini itu bisa dibuat dengan si topical reading tapi sebagai apa namanya preliminary project gitu, sebagai apa proyek awalan gitu. Untuk yang selanjutnya, ya kita pasti selalu membaca secara sintopis gitu. Maksudnya membaca secara komparasi beberapa beberapa
apa namanya beberapa tulisan, tapi tadi kreativitas kita itu beneran ditantang karena bukan hanya satu project synoptical reading, tapi beberapa project gitu. Yang satu nyelesain background, yang satu nyelesain kerangka teori, yang satu nyelesain ini, yang satu nyelesain itu gitu. Jadi ada beberapa proyek yang kita jalankan sekaligus gitu. Jadi trikinya adalah di sana gitu. Jadi synoptical reading project itu uh, perlu kita punya a sense of clarity tentang apa yang kita cari, tentang apa yang kita pertanyakan gitu. Misalnya, kenapa ini kita pertanyakan? Itu juga hal-hal apa namanya hal yang penting untuk dilakukan. Seperti yang tadi saya sebutkan, misalnya pertanyaan yang saya ajukan adalah bagaimana uh, how a family tradition affect a child's reading skill kayak gitu. Misalnya yang saya pertanyakan adalah seperti itu. Kayak gitu. Background projectnya itu adalah uh, akan melihat family tradition itu sebagai sebuah terms yang terms ini itu ada dalam konteks yang seperti apa. Kemudian reading skill dan subnya child reading skill itu sebagai sebuah term yang kemudian ada konteksnya gitu. Dan bagaimana koneksi keduanya terjalin gitu. Gitu. Koneksinya ada di mana? Di child tadi. Karena child biasanya ada di dalam family. Tapi kita perlu kemudian mengconsider misalnya a child could be atau could live not in a family. A family dalam arti bonded apa namanya blood based family gitu. Ya kan kalau di barat itu kan seorang anak bisa jadi bukan bukan terkait dengan apa orang tua kandungnya gitu ya. Tapi dia diasuh oleh panti asuhan, diasuh oleh orang tua asuh yang tidak terkait sama sekali dengan dia kayak gitu. Jadi ini ini kita perlu melihat background beragam isu tadi gitu untuk menentukan batasan gitu yang kita maksud dengan pertanyaan ini tuh yang batasan yang seperti apa. Jadi a sense of clarity-nya tuh perlu jelas gitu dalam setiap synthetic reading project. Itu kompleks kompleksitasnya ya, Feby. Oke, baik Bu. Pas Ibu bilang tadi preliminary, saya baru ngeh gitu pas yang ekonomi politik internasional semester satu ya Bu, yang Ibu suruh preliminary itu. Nah itu saya juga ingat membanding-bandingkan beberapa argumen orang waktu itu tentang kelapa sawit gitu. Dan baru tergambarkan, soalnya tadi masih abstrak. Oke, jadi sangat kompleks ya Bu untuk sampai di tahap membanding-bandingkan seperti itu. Tuh, Berarti kita harus punya background terkait apa yang ingin kita kaji terlebih dahulu ya. Nggak bisa langsung tiba-tiba terpikir langsung banding-bandingin gitu. betul. Jadi untuk melakukan komparasi ini itu disebut adalah paradoks ya, curious paradox gitu di dalam synthetic reading. uh, Sebenarnya itu kan uh, familiar jadi pengetahuan kita yang baik tadi tentang subject mattersnya itu kan seharusnya following the list kayak gitu ya seharusnya kita dapatkan setelah kita membaca cukup banyak buku gitu tapi kita nggak akan bisa membuat list tadi untuk membaca buku yang banyak ini kalau kita nggak punya previous apa namanya knowledge gitu tentang subjek tersebut gitu. Jadi itu kayak saling menguatkan. Makanya di sini kemudian Adler menyelesaikannya dengan kita perlu first inspectional reading yang terpisah dari second inspectional reading. Kalau yang first itu tadinya kita makanya tadi ketika kita persiapan silahkan aja ngambil dari chat GPT misalnya atau dari AI yang lain kayak gitu ya silahkan aja ngambil dari sana. Tapi kan itu a list of suspected books kayak gitu ya. Karena kita belum menentukan itu akan kita masukkan dalam proyek kita. Untuk kita nentuin perlu first inspectional reading. Yang first inspectional reading ini kata Adler perlulah dia terpisah dari second inspectional reading yang finding the relevant passage tadi. Kalau kita ngelakuin dua ini berbarengan, kecuali kita sangat skillful, kita punya kemahiran membaca tingkat tinggi gitu, atau kita sangat familiar dengan subject matters, kita nggak akan bisa ngelakuinnya secara berbarengan gitu. Jadi jangan tinggalkan dua ini, yang satu di tahap persiapan, yang satu di tahap pertama gitu. Oke, baik Bu. Berarti memang idealnya kita harus membaca secara profesional di tahap persiapan, kemudian di tahap benerannya gitu ya Bu. Ya. Oke. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang di awal, kalau kita nanti akan ada part 2 dan juga part ketiga, mungkin Ibu bisa spill sedikit nanti kita di tahap kedua akan belajar apa aja.
Jadi apa namanya yang tahap syntopical reading ini itu kalau di rancangan saya ya, jadi kita di pertemuan kedua akan membahas tentang objectivity. Jadi syntopical reading itu disebutkan Adler itu sangat penting prinsip memegang prinsip objectivity atau uh, yang lebih spesifik dialectical objectivity plus kritik terhadap syntopical reading. Jadi apa proyek ini atau tahapan kemahiran membaca yang keempat ini itu bukan tanpa kritik ya. Jadi ada kritik yang diajukan kepada atas atas syntopical reading gitu. Dan kita kita juga akan membahas perkenalan Adler tentang sintopikon. Sintopikon ini apa namanya kumpulan buku yang berisi kumpulan apa namanya The Great Books of the Western World kayak gitu. Yang disusun oleh Adler berapa tahun ya? Kayaknya 10-an tahun kalau saya tidak salah. Jadi ini proyek besar gitu. Eh, Kemudian nanti apa disambil ditambahkan itu dengan kesimpulan yang diberikan Adler gitu. Judul kesimpulannya itu adalah Reading and the Growth of Mind gitu. Jadi membaca dan perkembangan pertumbuhan apa namanya eh, pemikiran kita. Jadi ini di apa namanya di pertemuan synthetic reading kedua. Kemudian nanti yang apa yang ketiga itu eh, saya akan memperkenalkan saja sedikit tentang different approaches karena ini adalah bagian besar gitu ya. Part ini adalah bagian yang bagian penjelasan Adler yang cukup banyak gitu di dalam buku How to Read a Book. Jadi yang akan saya perkenalkan adalah practical books, kemudian imaginative literature, history, philosophy, and social science gitu. Yang setidaknya yang apa science mungkin sedikit yang bisa saya pahami itu nanti akan saya sampaikan juga. Jadi kita akan coba melihat bagaimana saran-saran Adler atau bagaimana mengadaptasikan gitu ya kemahiran membaca jadi the rules of analytical reading kayak gitu yang sudah diberikan Adler ke dalam buku-buku yang punya uh, uh, apa namanya pendekatan berbeda-beda gitu. Demikian Feby. Oke, baik. Terdengar sangat menarik ya teman-teman. Jadi teman-teman stay tune terus karena kita masih ada dua part selanjutnya. Dan sebelum kita tutup, Bu Rara ada yang disampaikan lagi? Baik, jadi teman-teman bertahan ya, walaupun kemahiran membaca di synthetic reading ini itu kompleks, em, tapi sebenarnya kalau teman-teman misalnya masih ada di awalan eh, tahap kesarjanaan kayak gitu, ini adalah tahapan yang sangat penting, apa sangat baik gitu ya untuk memulai memikirkan tentang membaca secara komparasi tadi, karena kemahiran inilah itu yang kemudian akan membantu teman-teman survive gitu, bisa selamat gitu ya, melewati apa melalui tahapan universitas dan ini akan berlanjut ke tahap S2 dan S3 gitu. Hanya saja kemahirannya tentunya demand-nya lebih tinggi. Jadi meskipun susah, itu kita tidak bisa berpuas diri hanya di tahap analytical reading. Ingat, sekali lagi analytical reading itu adalah tahap yang sangat penting. Kita harus memastikan kita bisa memahami isi buku, isi apa pikiran seorang penulis yang dituangkannya dalam bukunya. Karena kalau kita tidak bisa punya kemahiran ini, punya kemahiran memahami isi buku tadi, atau memahami penjelasan penulis, memahami written expression dari seorang penulis, maka kita susah untuk masuk ke syntopical reading. Bisa jadi kita hanya membangun asumsi-asumsi, hanya tempel-tempel, copy-paste gitu ya. Jadi uh, yang copy paste tadi bukan syntopical reading gitu. Jadi itu tidak sama meskipun kayaknya sama-sama melakukan komparasi. Demikian semoga bermanfaat. Baik. Jadi harus konsisten dan juga perlu waktu ya teman-teman untuk bisa mahir di setiap stepnya. Dan semoga teman-teman sabar dan selalu semangat. Baik teman-teman, kita sudah mencapai tahap akhir daripada part pertama Syntopical Reading hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa komen di kolom komentar, nanti akan kita jawab. Dan juga jika dirasa bermanfaat, silakan share, like, dan juga subscribe ya teman-teman.
karena kami akan mengupdate terus seputar keilmuan lainnya di channel ini. Seperti itu. Jika teman-teman belum membaca buku How to Read a Book, kami juga menyertakannya di link deskripsi dan jangan lupa untuk dibaca. Kita akan ketemu lagi teman-teman di part kedua Syncopical Reading di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.